Malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul segmentasi persona pengguna Green Smart Composter, Green Smart Composter berbasis IoT dan Artificial Intelligence. Secara singkat, kami menggunakan pendekatan Unsupervised Learning, yaitu PCA dan K-means clustering, untuk mengelompokkan 106 responden survei ke dalam 3 persona, yaitu ada early adopter, curious user, dan rejector. Analisis ini memakai 17 fitur perilaku dan sikap responden terhadap sampah organik dan teknologi smart composter. Sebelum membahas lebih jauh lagi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 ada saya sendiri, Kevin Yulian Pamungkas, lalu Anggian Dwi Raka, dan Ramadan Ninggar Karan. Nah, Green Smart Composter adalah alat pengelola sampah organik berbasis IoT dan AI. Nah, supaya strategi edukasi dan fitur produk tepat sasaran, kita perlu paham bahwa calon pengguna itu tidak homogen. Jadi mereka punya perilaku mengira sampah dan tingkat kekhawatiran terhadap teknologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan analisis kami adalah mengelompokkan 106 responden ke dalam beberapa persona berdasarkan pola perilaku memilah atau membuang sampah dan sikap kesiapan mereka terhadap adopsi teknologi ini. Di sini kami memakai pendekatan unsupervised learning, PCA untuk reduksi dimensi, dan K-means untuk clustering. Hasil akhirnya nanti akan terbentuk 3 persona, yaitu early adopter, 20 responden, rajin memilah, minim kekhawatiran teknologi, lalu curious user, 49 responden, belum rajin memilah, tapi khawatir soal biaya dan keadaan teknis, dan yang terakhir rejector, ada 37 responden, rajin memilah manual, tapi paling skeptis terhadap teknologi. Di sini adalah alur besar dari analisis kami. Jadi dari data mentah sampai persona jadi, itu ada 7 tahap. Yang pertama yaitu data survei. Mulai dari 106 responden dan 63 kolom mentah, lalu kita melakukan cleaning dengan membuang kolom identitas dan kolom redundan, dan menyisakan 36 kolom. Lalu fitur engineering, kami susun 17 fitur numerik yang mewakili perilaku, kekhawatiran, dan minat. Selanjutnya yang keempat ada standarisasi. Semua fitur di Z-score-kan supaya skalanya setara. Lalu yang kelima PCA, jadi direduksi jadi 2 komponen utama untuk visualisasi. Lalu K-means untuk clustering, dan K3 terpilih secara otomatis dari data. Lalu yang terakhir ketujuh adalah persona, yang menghasilkan early adopter, curious user, dan rejecter. Nah, di sini ada hal yang perlu digarisbawahi. Kolom demografi seperti usia, gender, domisili sengaja tidak dipakai untuk membentuk klaster. Itu hanya dipakai belakangan nanti untuk profiling deskriptif. Tujuannya supaya persona yang terbentuk murni berdasarkan sikap dan perilaku terhadap sampah atau teknologi, bukan karena kebetulan bias demografi. Selanjutnya, kita masuk ke dataset. Bisa kita lihat di sini rinciannya dari 106 responden dan 63 kolom mentah. Setelah cleaning tersisa 36 kolom, dan akhirnya hanya 17 fitur final yang dipakai untuk clustering. Kolom yang kami buang itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu kolom identifier atau metadata, seperti timestamp, nama, kelas, kode responden, dan email. Itu jelas tidak relevan untuk membentuk persona. Lalu yang kedua, kolom mentah kilogram sampah harian, hari ke-1 sampai ke-7. Karena sudah diwakili oleh kolom rata-rata per hari,
Jadi kalau dipakai keduanya akan redundant. Lalu yang ketiga, kolom sisa makanan termasuk jenis sampah. Karena 105 dari 106 responden jawabannya sama, sehingga tidak berguna untuk membedakan klaster. Di sini kolom demografi kami pisahkan seperti usia, gender, domisili, dan seterusnya. Ini hanya untuk profiling nanti, jadi bukan untuk clustering. Lalu 17 fitur final yang dipakai itu terbagi jadi beberapa kelompok, yaitu ada 5 fitur ordinal perilaku dan sikap, 2 fitur dominasi jenis sampah, 1 fitur keberagaman jenis sampah yang dipisahkan, 4 fitur kekhawatiran berbasis kata kunci plus totalnya, 2 fitur hambatan memilah, dan 1 fitur minat AI atau IoT plus 1 fitur panjang jawaban esai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ramadan Karan. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Selanjutnya, reduksi dimensinya PCA ya, menyederhanakan 17 fitur menjadi dua sumbu utama. Di sini terlihat gambar ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. PC1 sumbu kekhawatiran teknologi 14,8%. Didominasi and Concurs 0,59, Concurs biaya 0,40, Concurs teknik 0,33, Concurs kompleksitas 0,31, Concurs privasi 0,31. Selanjutnya PC2, sumbu perilaku memilah 13,1%. Didominasi and jenis dipisahkan 0,48, frekuensi memilah 0,45, rata-rata kg per hari 0,36, frekuensi food waste 0,26. Nah, kedua sumbu membentuk kerangka 2x2 yang relevan dengan persona kombinasi tinggi atau rendah kekhawatiran kali x tinggi atau rendah perilaku memilah. Next, validasi model menentukan jumlah klaster K secara otomatis. 4 metrik diuji untuk K2 sampai dengan 10, lalu di ranking gabungan. Syarat, proporsi klaster terkecil lebih besar sama dengan 10% agar tidak ada klaster hantu. Eh, K2 seal hotnya 0,329, Chalensky Harabats 56,9, Davis Boldin 1,166, proporsi klaster terkecil pas 45,3%, rank gabungan 2,67, K3 0,354, Chalensky Harabertsnya 68,4, Davis Boldina 0,955, proporsi klaster terkecil 18,9%, rank gabungannya 1,333. Keempatnya Silhouette-nya 0,312, Chalensky Harabats 65,6, Davis Bolding 0,936, proporsi klaster terkecil 14,2%, rank gabungan 2,00. Ketiga terpilihnya Silhouette, Chalensky Harabas, dan Davis Goldin. Ketiga paling konsisten mendukung K3 dibanding K2 atau K4. Bukan dipilih manual karena sesuai teori, melainkan hasil ranking gabungan objektif dari data. Catatan tentang Silhouette, skor 0,15 sampai 0,35 wajar dan realistis untuk data survei sikap untuk perilaku manusia. Berbeda dari data numerik murni, misal transaksi yang biasa mendapat skor lebih tinggi. Batas antar persona bersifat gradual, bukan diskrit tegas. Next. Hasil model K-means final dan validasi kestabilan K3 jumlah klaster final 0,354, seal hot score-nya 1000, rata-rata array stabilitas antar seed 1/106, responden dengan seal hot negatif. Eh, Sini ukuran tiap persona N106, ada early adapter, curious user, rejector. Mengapa hasil ini bisa dipercaya? Stabil antar inisialisasi diuji dengan 8 seed berbeda. Array 1000 identik sempurna. Cluster bukan kebetulan hasil satu random state.
Tidak ada klaster hantu, proporsi terkecil 18,9% early adapter, jauh di atas ambang minimum 10%. Hampir seluruh responden 105/106 cocok dengan klasternya sendiri dibanding klaster tetangga. Oke, next. Eh, Peta persona, kekhawatiran X pelaku memilah. Segmentasi persona pengguna Grand Smart Composter K3-nya itu ada 3 ya, yang buletan coklat itu early adapter. Itu tuh perilaku memilah tinggi, kekhawatiran teknologi minim. Terus ada biru, curious user, perilaku memilah rendah, mulai khawatir biaya dan keandalan teknis. Dan selanjutnya ada hijau Tosca, rejector, perilaku memilah tinggi, manual, tapi kekhawatiran teknologi paling banyak dan beragam. Oke, next. Early adapter, sudah rajin memilah sampah, minim kekhawatiran terhadap teknologi. Karakteristik utamanya perilaku memilih tinggi. Skor PC 2 sama dengan 0,56. Paling konsisten memilah dibanding curious user meski sedikit di bawah rejector. Kekhawatiran teknologi paling rendah. PC 1 sama dengan minus 2,48. Tidak ada jenis kekhawatiran yang menonjol, semua di bawah ambang 60%. Rata-rata hanya 1,10 jenis kekhawatiran per responden, jauh lebih sedikit dibanding dua personal lain. Ketertarikan pada fitur AI atau IoT relatif lebih rendah sebesar 75% dibanding dua personal lain yang 100%, namun tetap mayoritas tertarik. Kelompok paling siap menjadi early adapter produk. Cocok untuk peluncuran awal dan program uji coba, beta testing. Profil angka kuncinya frekuensi mengulas sampah 2,05/5, jumlah jenis kekhawatiran 1,10, minat fitur AI atau IoT-nya 75%, keberagaman jenis dipisah 1,90 jenis, panjang jawaban ide fitur 66,9 kata, profil demografinya gender 14 laki-laki dan 6 perempuan, usianya itu mayoritas 18 sampai 25 tahun, 16 dari 10. Aktivitasnya 16 pelajar atau mahasiswa, 2 pegawai, 1 IRT, dan 1 freelancer. Selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Andian Dwi Raka. Silakan. Oke, selanjutnya ada curious user. Belum rajin memilah, tapi kekhawatirannya sudah spesifik ke biaya dan keandalan teknis. Dengan jumlah responden 49. Lalu selanjutnya karakteristik utama. Persona terbesar, hampir separuh dari total responden 49 dari 106. Perilaku memilah paling rendah di antara 3 persona, PC 2 sama dengan minus 1,08. Dengan frekuensi memilah rata-rata hanya 2,12 banding 5. Kekhawatiran terkonsentrasi pada 2 hal spesifik. Yang pertama biaya, 100% responden, dan keandalan teknis 98%. Bukan sekedar belum paham teknologi. Lalu rata-rata 2,45 jenis kekhawatiran per responden di tengah antara early adopter dan rejecter. Minat pada fitur AI atau IoT tetap tinggi 100%, menandakan ketertarikan ada. Namun perlu diyakinkan dari sisi harga dan keandalan alat. Selanjutnya ada profil angka kunci. Frekuensi memilah sampah ada di angka 2,12 banding 5. Lalu jumlah jenis kekhawatiran 2,45. Khawatir biayanya 100%, khawatir keandalan teknis 98%, minat fitur AI atau IoT 100%. Dengan profil demografi, gender 36 laki-laki dan 13 perempuan, dengan usia mayoritas 18 sampai 25 tahun, 46 dari 49, dengan aktivitas 42 sebagai pelajar atau mahasiswa, 5 pegawai, dan 2 wirausaha. Oke, next. Selanjutnya ada rejector.
Perilaku memilah manual sudah tinggi, tapi paling skeptis pada teknologi smart composter. Dengan jumlah responden 37, memiliki karakteristik utama. Perilaku memilah sampah paling tinggi dari ketiga persona, PC2 sama dengan 1,13, dengan frekuensi memilah 3,68 dari 5. Kelompok paling berpengalaman memilih manual. Lalu, yang kedua, kekhawatiran teknologi paling tinggi dan paling beragam. PC1 sama dengan 1,17, rata-rata 2,84 jenis kekhawatiran per responden. Lalu yang ketiga, 3 jenis kekhawatiran sekaligus menonjol. Biaya 100%, keandalan teknis 92%, dan kerumitan penggunaan 57%. Kombinasi terbanyak dibanding dua persona lain. Kombinasi sudah rajin memilah manual, ditambah skeptis pada solusi IoT atau AI, membuat kelompok ini cenderung menolak beralih ke smart composter meski minat dasarnya ada. Lalu yang terakhir, segmen paling menantang untuk dikonversi, perlu edukasi kemudahan penggunaan dan jaminan keandalan, bukan sekedar penjelasan manfaat. Profil angka kunci, frekuensi memilah sampah ada di 3,68 dari 5, jumlah jenis kekhawatiran 2,84, khawatir kerumitan penggunaan 57%, keberagaman jenis dipisah 3,08 jenis, panjang jawaban ide fitur 102,2 kata. Dengan profil demografi, gender 24 laki-laki dan 13 perempuan. Usia mayoritas 18 sampai 25 tahun, 29 dari 37. Sisanya lebih beragam usia. Aktivitas 23 pelajar atau mahasiswa, 4 pegawai, 4 wirausaha lainnya beragam. Oke, next. Perbandingan karakteristik 3 persona. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, jumlah responden. Dengan early adopternya 20, curious usernya 49, rejectornya 37. Selanjutnya ada frekuensi memilah 1-5. Early adopternya ada 2,65 dan curious usernya ada 2,12, rejectornya 3,68. Rata-rata jumlah kekhawatiran untuk early adopternya 1,10, curious usernya 2,45, dan rejectornya 2,84. Lalu khawatir biaya, early adopter 40%, curious user 100%, rejector 100%. Khawatir keandalan teknis, early adopternya 45%, curious user 98%, dan rejectornya 92%. Khawatir kerumitan penggunaan, early adopternya 15%, curious user 27%, dan rejectornya 57%. Minat fitur AI atau IoT-nya, early adopter 75%, curious user 100%, rejector 100%. Keberagaman jenis dipisah 1,90 untuk early adopternya, 1,33 untuk curious user, dan 3,08 untuk rejectornya. Untuk pola paling jelas, rejector paling rajin memilah tapi paling skeptis pada teknologi. Curious user justru sebaliknya, minat tinggi namun perilaku memilah masih rendah. Lalu selanjutnya ada insight bisnis dan rekomendasi per persona. Early adopter, jadikan target peluncuran awal dan beta tester. Fokus komunikasi pada fitur canggih seperti AI atau IoT karena kekhawatiran mereka minim. Lalu curious user, tawarkan skema harga fleksibel seperti cicilan atau sewa dan garansi keandalan. Edukasi bukti nyata keandalan alat untuk meredakan kekhawatiran biaya dan teknis. Lalu rejector, sederhanakan antar muka dan proses pemakaian. Berikan demo langsung dan jaminan purna jual untuk mengatasi skeptisisme, kerumitan, dan keandalan.
Lalu selanjutnya limitasi penelitian. Silhouette score ada di angka 0,354, tergolong sedang. Batas antar persona bersifat gradual, bukan diskrit tegas. Wajar untuk data survei sikap manusia. Lalu selanjutnya ada dua komponen PCA hanya menangkap 27,8% variasi total. Dipilih demi interpretabilitas, bukan memaksimalkan informasi. Lalu yang ketiga, fitur kekhawatiran atau minat berbasis kata kunci dari jawaban esai, bukan model NLP sensitif terhadap variasi kata yang tidak tercakup daftar kata kunci. Selanjutnya yang terakhir, sampel 106 responden. Mayoritas pelajar atau mahasiswa usia 18 sampai 25, generalisasi ke populasi lebih luas perlu validasi lanjutan. Oke, next. Oke, baik. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, 3 persona terbentuk jelas dan seimbang. Early adopter dari 20,18,9%, untuk curious user 46,2%, untuk rejector 34,9%. Masing-masing punya karakter berbeda, bukan sekedar variasi angka. Lalu yang kedua, model solid dan stabil. K3 dipilih otomatis dari data, didukung 3 metrik validasi konsisten dengan ARI sama dengan 1000 antar 8 seed, membuktikan klaster bukan kebetulan. Lalu yang ketiga, 2 sumbu psikografis pembeda utama. Kekhawatiran teknologi PC1 dan perilaku pemilah PC2, bukan demografi yang membedakan persona. Lalu yang keempat, minat tinggi kekhawatiran yang menjadi penghalang. Minat AI atau IoT 75-100% di semua persona. Tantangan utama merendahkan kekhawatiran biaya atau keandalan, curious user, dan kerumitan rejector. Dengan limitasi Silhouette sedang 0,354 dan variasi PCA 27,8% adalah trade-off wajar untuk data survei sikap manusia. Sampel masih didominasi pelajar atau mahasiswa 18-25 tahun, sehingga generalisasi perlu divalidasi lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasinya di Google Colab. Nah, di sini kita mulai dari import library. Di sini kami hanya menyiapkan library yang akan dipakai sepanjang notebook seperti Pandas, NumPy, lalu ada Matplotlib, dan Scikit-learn untuk standarisasi PTA dan K-means. Lalu selanjutnya, karena kami mengerjakan di Google Colab, data disimpan di Google Drive. Dan langkah pertama adalah mount drive, supaya Colab bisa mengaksesnya. Setelah itu dibaca file hasil survei Google Form, hasilnya terkonfirmasi ada 109 responden dan 63 kolom mentah. Jadi ini persis seperti yang tadi sudah kami sebutkan di PPT. Selanjutnya yaitu data understanding. Sebelum diproses, kami cek dulu struktur datanya. Apakah tipe data tiap kolom ini ada dan datanya ada yang kosong atau enggak. Ternyata cuma 2 kolom yang punya banyak missing value, email address dan kolom 1 bawaan Google Form. Dan keduanya memang tidak akan kami pakai. Selanjutnya ada data cleaning. Di sini kami membuang semua kolom yang tidak relevan untuk analisis persona, seperti yang sudah dijelaskan di slide dataset, seperti kolom identitas, kolom kilogram sampah harian, yang mentah, dan kolom yang jawabannya nyaris seragam. Setelah dibuang, tersisa 36 kolom dari 63 kolom awal.
Selanjutnya yaitu pemisahan kolom demografi. Kolom demografi kami pisahkan ke variabel sendiri di sini, supaya jelas kolom-kolom ini tidak ikut campur ke proses clustering nanti, dan hanya dipakai untuk profiling di akhir. Dari indikatornya terlihat mayoritas responden ini berusia 18 sampai 25 tahun dan tinggal di rumah pribadi. Selanjutnya kami melakukan fitur engineering. Di sini pertama ada encoding ordinal. Jadi banyak pertanyaan, survei jawabannya berbentuk skala, seperti seberapa sering menghasilkan sampah sisa makanan. Supaya bisa diproses secara matematis oleh PCA, kami ubah jawaban teks ini jadi angka berurutan. Jadi bukan one hot encoding biasa, supaya jarak antar kategori itu bermakna. Misalnya setiap hari memang lebih besar dari jarang. Lalu ada fitur ranking jenis sampah. Kolom ranking 1-7 jenis sampah dibalik nilainya. Jadi 8 main rank, supaya angka besar ini dimaksudkan untuk paling sering. Ada pertanyaan di survei yang bentuknya ranking 1-7. 1 artinya paling sering muncul. Supaya lebih intuitif untuk dibaca, kami balik nilainya jadi angka besar atau dominan. Dari situ kami ambil 2 fitur khusus, yaitu seberapa dominan sisa makanan dan seberapa dominan sampah kebun. Selanjutnya ada keberagaman jenis sampah yang dipisahkan. Ada lagi pertanyaan checklist, yaitu sampah apa saja yang biasanya Anda pisahkan. Dan kami hitung berapa banyak jenis yang dipilih tiap responden. Ini jadi salah satu indikator utama perilaku memilah. Jadi semakin banyak jenis yang dipilah, semakin aktif perilaku memilahnya. Lanjut, ada fitur turunan dari teks. Keyword based. Jadi beberapa pertanyaan di survei ini berbentuk esai bebas. Misalnya, apa kekhawatiran terbesar Anda, dan lain-lain. Kami tidak memakai model NLP yang kompleks, tapi mengubahnya jadi fitur sederhana berbasis kata kunci atau keyword. Misalnya, kalau jawabannya mengandung kata mahal atau biaya, maka concern biaya diberi nilai 1. Ini jadi proksi kuantitatif untuk kekhawatiran teknologi dan minat AI atau IoT yang krusial untuk membedakan mana early adopter dari rejector. Selanjutnya ada menyusun fitur set final untuk clustering. Nah, di tahap ini kami mengumpulkan semua fitur yang sudah dibuat sebelumnya jadi satu table X. Totalnya ada 17 fitur. Inilah bahan baku yang akan dipakai untuk PCA dan clustering. Data yang kosong kami isi dengan median supaya tidak ada baris yang hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ramadan Minggarkar. Oke, oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan menyusun fitur set final untuk clustering. Ini tuh menggabungkan semua fitur ORD, fitur dominasi, fitur keberagaman, dan fitur kekhawatiran atau minat ke dalam X. Lalu mengisi nilai kosong dengan median. Next. Oke, selanjutnya standarisasi. Standarisasi ini PCA menstandarisasi semua fitur jadi main 0, STD 1, PCA itu sensitif terhadap skala. Kalau ada fitur dengan rentan angka besar, dia bisa mendominasi komponen utama, padahal belum tentu paling penting. Karena itu semua fitur kami standarisasi dulu supaya setara skalanya. Oke, next. Oke, selanjutnya inference dan secret plot. Di sini kami cek beberapa banyak variansi yang bisa dijelaskan tiap komponen PCA. Terlihat variansinya tersebar cukup data di banyak komponen kecil. PC1 cuma 14,8%, PC2 13,1%, dan untuk mencapai 80%, variasi kumulatif butuh sampai PC10. Ini konsisten dengan sifat data survei sikap manusia yang sinyalnya memang tersebar. Next. Memilih jumlah komponen.
Kami putuskan sampai 2 komponen saja, meski itu cuma menjelaskan 27.8 variansi kumulatif. Alasannya karena tujuan kami di sini bukan mengejar variansi maksimal, tapi interpretabilitas untuk membentuk persona yang bisa divisualisasikan dalam peta 2 dimensi. Dari tabel loading terlihat PC1 didominasi fitur-fitur kekhawatiran and concerns biaya, concern teknis, dan seterusnya. Makanya kami sebut PC1 sebagai sumbu kekhawatiran teknologi. PC2 didominasi fitur perilaku memilah, and jenis dipisahkan, frekuensi memilah, dan seterusnya. Kami sebut sumbu perilaku memilah. Next. Oke, menentukan jumlah klaster. Ini bagian penting. Kami tidak menentukan K secara sembarangan, tapi menguji K dari 2 sampai 10 dan menghitung 4 matriks kualitas clustering sekaligus untuk tiap K. 4 grafik ini memvisualisasikan bagaimana tiap metrik berubah seiring bertambahnya K elbow metal di kiri atas, Silhouette di kanan atas, Chelensky Harbas di kiri bawah, Davis Goldin di kanan bawah. Next. Dan K otomatis. Supaya pemilihan ini objektif, kami buat aturan otomatis. Pertama, klaster terkecil harus minimal 10% dari total responden. Supaya tidak ada klaster yang nyaris kosong yang tidak berguna secara bisnis. Dari kandidat yang lolos syarat itu, kami ranking gabungan 3 metrik kualitas hasilnya. K3 memang dengan rank gabungan 1.33 mengalahkan K2 dan K4. Kami juga catat bahwa silhouette score di semua K memang ada di kisaran rendah, menengah, dan ini wajar untuk data survei sikap, bukan tanda kegagalan model. Next. Kamins final. Di sini kami jalankan Kamins final dengan K3. Hasilnya Silhouette 0,354, Challenge Harbas 8,4, Davis Goldin 0,955 dengan ukuran cluster 20, 49, dan 37 responden. Ini yang nantinya jadi early adapter, curious user, dan rejecter. Next. Uji stabilitas cluster. Karena kami situ sensitif terhadap titik awal yang dipilih secara acak, kami perlu memastikan hasil clustering ini tidak kebetulan bagus di satu percobaan saja. Kami ulangi Kamis dengan 8 situ berbeda. Lalu bandingkan semua seberapa mirip hasil labelnya pakai adjust rank index. Hasilnya ARI 1000 di semua pasangan. Artinya klaster yang terbentuk benar-benar identik meskipun inisialisasinya beda-beda. Ini bukti kuat bahwa hasil clustering kami stabil. Next. Diagram Silhouette per sampel. Kami tadi kalau kalau tadi kita cuma lihat rata-rata silhouette, di sini kami pecah per responden untuk melihat apakah rendahnya skor rata-rata itu disebabkan 1-2 klaster yang buruk atau memang tersebar merata. Hasilnya cuma 1 dari 106 responden yang punya silhouette negatif. Jadi hampir semua responden memang cocok dengan klasternya masing-masing. Oke, selanjutnya ada profiling tiap klaster. Melihat rata-rata tiap fitur per klaster untuk memahami karakteristik masing-masing sebelum diberi nama persona. DF Group B Cluster Profile False Mean menghitung rata-rata tiap fitur untuk masing-masing klaster, ditambah jumlah responden per klaster. Sebelum diberi nama persona, kami lihat dulu profil rata-rata tiap fitur di masing-masing klaster. Misalnya klaster 0 punya frekuensi memilah rata-rata berapa, jumlah kekhawatiran berapa, dan seterusnya. Label inilah dasar penamaan persona di langkah berikutnya. Oke, next. Pemetaan klaster ke persona. Ini dari sel 44 sampai 45, menghitung rata-rata skor PC1 dan PC2 tiap klaster. Fungsi label menormalisasi skor jadi kategori rendah, sedang, tinggi. Kekhawatiran dominan tiap klaster diidentifikasi berdasarkan ambang tertentu. Lalu nama persona disusun otomatis berdasarkan kombinasi level perilaku plus jenis kekhawatiran menonjol. Ini bagian yang menghasilkan nama-nama persona secara otomatis
bukan manual. Kami hitung rata-rata skor visi 1, kekhawatiran, dan visi 2, perilaku tiap klaster. Lalu klasifikasikan ke levelnya jadi rendah, sedang, tinggi, berdasarkan posisi relatif antar klaster. Kami juga cek kekhawatiran mana yang menonjol di tiap klaster. Hasilnya klaster 0 dinamai perilaku tinggi, minim kekhawatiran. Kami sebut early adopter. Klaster 1, perilaku rendah, kekhawatiran biaya, dan keandalan teknis. Curious user. Terus klaster 2, perilaku tinggi, khawatir biaya, keandalan teknis, dan kerumitan. Rejector. Lalu selanjutnya ada visualisasi peta persona. Scarlet plot X, PCA dengan warna berbeda tiap persona. Sumbu X, PC1, kekhawatiran. Sumbu Y, PC2, perilaku memilah. Ini adalah kode yang menghasilkan peta persona yang tadi kita lihat di slide 9. Setiap titik adalah satu responden. Posisinya ditentukan skor PC1 dan PC2-nya, dan warnanya menandai persona apa saja dia masuk. Terus selanjutnya, profil demografi tiap persona. Lalu per persona mencetak distribusi gender, aktivitas utama, dan usia untuk masing-masing kelompok. Di sini kami tambahkan lapisan deskriptif profil demografi tiap persona meski tidak dipakai untuk membentuk klaster. Ini berguna untuk memperkaya narasi persona di laporan. Misalnya early adopter dinominasi laki-laki usia 18-25 tahun yang berstatus pelajar atau mahasiswa. Oke, next. Menyimpan hasil akhir. Menggabungkan kolom demografi cluster persona 17 fitur ke final output lalu disimpan sebagai CSV ke Google Drive. Hasil akhirnya kami simpan sebagai file CSV ke Google Drive supaya bisa dipakai lagi untuk laporan atau analisis lanjutan tanpa perlu menjalankan ulang seluruh notebook. Selanjutnya menyimpan model job-clip. Mendefinisikan ulang mapping dan keyword secara mandiri. Membungkusnya dalam fungsi engineer features, lalu menyimpan scalar, PCA, Cummins, persona map, fitur calls, dan train medians ke satu file model persona job-clip. CSV tadi itu hasil analisis untuk laporan. Tapi kalau kita mau memprediksi persona untuk responden baru tanpa training ulang, kita butuh modelnya sendiri. Di sini kami bungkus semua komponen yang sudah di-feed, scalar, PCA, Cummins, mapping persona, daftar fitur, dan nilai median untuk imputasi. Jadi satu file, job-clip. Fungsi engineer features sengaja dibuat berdiri sendiri supaya bisa dipakai di notebook atau script lain tanpa harus menyalin ulang semua kode training. Oke, selanjutnya memprediksi persona responden baru. Fungsi predik persona membuat file job-clip memproses data baru dengan engineer features, lalu menjalankan scalar, PCA, Cummins untuk memprediksi klaster dan persona. Ini contoh simulasi kalau ada responden baru mengisi survei. Kita tinggal panggil fungsi predik persona ini dan otomatis dia akan diproses lewat pipeline yang sama persis dengan waktu training. Lalu diprediksi masuk persona yang mana, tanpa perlu retraining dari nol. Oke, selanjutnya form interaktif collab. Membuat form collab untuk input jawaban survei secara interaktif, lalu memetakan tiap jawaban ke nilai numerik dan menjalankan prediksi persona langsung dari form tersebut. Sebagai fitur tambahan, kami buat form interaktif langsung dari collab. Jadi, siapapun bisa mengisi jawaban survei lewat drop-down dan sistem otomatis memprediksi persona apa orang tersebut. Lengkap dengan mapping dari jawaban form ke fitur numerik yang identik dengan proses training tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi malam ini.
Terima kasih atas waktunya dan eh, maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.